Ada 3 kriteria pemimpin. Pemimpin pembohong, secara otomatis juga dusta kepada orang-orang yang memilihnya. Pemimpin atau orang-orang yang tidak mau peduli dengan anak-anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masih dalam forum bincang-bincang ya, tentang pemimpin masa depan. Dalam memilih pemimpin, dalam menentukan pilihan, sebagai umat Islam, kita harus selalu merujuk kepada Al-Quran. Ada 3 kriteria pemimpin yang merupakan kewajiban yang mesti dilakukan. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, 3 hal ini mesti dilakukan, wajib dilakukan. Kalau kita memilih pemimpin, maka 3 hal ini mesti menjadi pertimbangan bagi kita untuk menentukan pilihan. Apa itu, Bapak Ibu? Dalam surat Al-Ma'un ya, Allah mengungkapkan tentang pemimpin yang pendusta, pemimpin pembohong. Dia dianggap pemimpin yang bohong kepada agamanya, bohong kepada keyakinannya, ya, bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu sudah otomatis juga kalau dia dusta kepada Allah, dusta kepada Rasul, dusta kepada yang baik, gitu ya, tentu termasuk secara otomatis juga dusta kepada orang-orang yang memilihnya. Apa itu, Bapak Ibu? Ini perlu menjadi renungan kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jadi ayat ini tertuju untuk pemimpin yang pertama. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, tahukah kamu pemimpin-pemimpin yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu pemimpin atau orang-orang yang tidak mau peduli dengan anak-anak yatim. Anak yang tidak punya ayah, anak yang tidak punya ibu, baik karena orang tuanya syahid di medan perang atau orang tuanya meninggal karena sakit, yang intinya mereka adalah orang-orang yang tidak punya ayah dan ibu. Jika kita melalaikan anak yatim, anak piatu ini, maka itu yang pertama bertanggung jawab adalah pemimpin. Dia tidak menjalankan perintah Allah dan juga tidak menjalankan perintah dari Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itu, dalam memilih pemimpin ke depan, lihat juga, Bapak Ibu, siapa yang peduli dengan orang-orang yang tidak mampu. Karena dianggap pendusta. Seorang pemimpin itu dianggap pendusta di dalam Al-Quran kalau dia tidak peduli dengan anak yatim. Kedustaan yang kedua adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang berikutnya, pemimpin itu dianggap pendusta agama dan tentu juga pendusta bagi masyarakatnya kalau dia tidak punya program
untuk bagaimana memprogram agar masyarakat miskin bebas dari kemiskinannya. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli kepada anak yatim, pemimpin yang serius peduli kepada orang-orang miskin. Jadi jangan kita memilih pemimpin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Sementara di daerahnya kita lihat kemiskinan masih merajalela. Di kotanya masih banyak daerah-daerah kumuh dan masyarakat miskin, makan susah, sekolah susah, kesehatan mereka susah. Atau dari data dan fakta menunjukkan bahwa setelah dia memimpin, tidak ada perkembangan masyarakat miskin, masyarakat du'afa ini lebih baik kehidupannya. Maka orang ini dianggap pendusta agama dan pendusta kepada masyarakatnya. Itu tugas utama dari pemimpin, bahagian dari bukti bahwa pemimpin itu mensejahterakan, peduli dengan anak yatim, peduli dengan orang-orang miskin. Yang ketiga, kaum muslimin, bapak ibu, dianggap juga pendusta ya, jika mereka melalaikan sholat. Jadi di dalam ayat surat Al-Maun disebutkan fawailul lil musallin gitu ya. Neraka wel bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maka Bapak Ibu, salat merupakan kriteria utama seorang pemimpin yang akan kita pilih. Maka perhatikanlah salatnya, kedisiplinan salatnya, keseriusan salatnya gitu ya. Karena kadang-kadang kita ini juga mudah ditipu, Pak.